Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dalam acara Markiji Mari Kita Mengaji ini, alhamdulillah keluarga Bapak Pungki, Pak Sekung, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jazakumullah. Ya, Pak Sony juga ikut hadir. Alhamdulillah. Pak Sony, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini ya kita bisa melanjutkan acara rutin kita untuk Ramadan, yaitu Markiji. Ayyuhalladzina जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना. Ya, jadi demikian ya, bahwa dengan puasa akhirnya secara nyata ya, akan memberikan dampak kepada setiap mukmin yang menjalankannya, ya, membentuk dalam dirinya satu kesiapsiagaan ya, dari keburukan-keburukan dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala tameng dari keburukan itu sendiri. Mungkin demikian Pak Lili yang dapat saya jelaskan ya. Masih ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut pada ayat berikutnya. Mungkin ini Pak Ubalik, Pak Ubalik itu terkait dengan takwa itu. Ada orang yang puasa ya, dia puasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Nah, mungkin perlu penekanan sehingga puasa yang demikian itu ya, yang dimaksud ke takwa itu beda. Nah, mungkin apa nih bedanya itu sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Kita bisa lebih hati-hati lagi. Apa yang perlu dikerjain atau apa yang perlu kita tingkatkan lagi sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di sisi lain juga diterangkan bahwa orang yang puasanya cuman asal puasa saja, tidak mengamalkan amalan lain, ya dia hanya dapat lapar dan haus saja. Mungkin bisa ini lagi Pak, diperdalam. Iya, makanya ya betul ya, bahwa puasa itu ya baru akan berdampak kepada seorang itu ketika memang dijalankan ya sebagaimana tuntunannya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diantaranya misalkan, man soma imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang yang menjalankan puasa dengan iman, juga dengan penghisaban ya, atau introspeksi diri ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, maka dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada syarat ya, oleh karena itu maka Hazrat Masih Maud Salam ya, sebagaimana di awal sudah saya jelaskan, ya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga ya perlu peningkatan dalam hal ibadah ya, dalam zikir ilahi, ya itu harus ditingkatkan sehingga puasa yang kita jalani ini tidak berlalu ya, sedangkan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja ya kan, tapi juga ada sesuatu yang kemudian kita dapatkan secara nyata ya, karena kan kalau ganjaran itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala lah. Tapi jika puasa kemudian menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, pribadi yang lebih meningkat dalam ibadah ya,
lebih banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak ya kita sudah menjalankan puasa itu sesuai dengan tuntunannya. Demikian ya. Cukup, Pak. Jazakumullah. Ya, kalau gitu kita lanjut ke ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha la ala ma hadakum. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu dan supaya kamu mengagungkan Allah karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Ada beberapa penjelasan ya dari kata-kata yang terdapat dalam ayat ke-186 ini. Pertama, pada kata bulan Ramadan, di sini dijelaskan bahwa Ramadan itu bulan ke-9 tahun Komariah. Kata itu asalnya dari Ramadan. Orang mengatakan Ramadan as-saimu. Artinya, bagian dalam tubuh orang yang berpuasa menjadi sangat panas dan haus karena berpuasa. Bulan itu disebut seperti itu karena, pertama, puasa di bulan itu menimbulkan panas disebabkan haus. Kedua, beribadah di bulan ini membakar habis bekas-bekas dosa manusia. Dan ketiga, karena ibadah-ibadah di bulan itu menimbulkan dalam hati manusia kehangatan cinta kepada Khaliknya dan kepada sesama manusia. Kata Ramadan itu istilah asli Islam, sedangkan nama sebelumnya ialah natik. Ya, jadi di sini secara bahasa ya, Ramadan itu memiliki arti yang cukup banyak ya. Ya. Yang mana ya, dari arti ini menggambarkan kondisi daripada orang yang menjalankan puasa. Ya. Orang yang puasa akan mendapatkan timbul ya rasa panas ya yang membakar ya, sebagaimana kemudian dalam kata Al-Quran ya dijelaskan di sini bahwa kata Al-Quran diderivasi
dari qara'a, yang berarti ia membaca. Ia menyampaikan atau memberi pesan. Ia mengumpulkan benda itu. Jadi Quran berarti pertama sebuah kitab yang dimaksudkan untuk dibaca. Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dibaca di dunia. Kedua, sebuah kitab atau pesan yang harus diteruskan dan disampaikan kepada dunia. Di antara kitab-kitab wahyu, Al-Quran merupakan satu-satunya yang ajarannya mutlak tidak terbatas. Sebab jika semua kitab wahyu lainnya ditujukan untuk zaman yang khusus dan kaum yang khusus pula, maka Al-Quran dimaksudkan untuk segala zaman dan segala kaum dan bangsa. Ketiga, sebuah kitab yang memuat segala kebenaran. Al-Quran sungguh merupakan hasanah ilmu yang mengandung bukan saja segala kebenaran abadi yang terkandung dalam kitab-kitab wahyu terdahulu, melainkan juga segala kebenaran yang diperlukan untuk umat manusia pada setiap zaman dan dalam setiap keadaan. Selanjutnya pada kalimat setelah itu juga dijelaskan bahwa adalah pada tanggal 24 Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama Al-Quran, dan dalam bulan Ramadan pula lah seluruh wahyu diperdengarkan ulang oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun. Kebiasaan itu terus dilakukan hingga tahun terakhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seluruh Al-Quran diulangi kepada beliau 2 kali oleh malaikat Jibril di bulan Ramadan itu. Jadi dari segi yang lain dapat juga dikatakan bahwa seluruh Al-Quran telah diwahyukan dalam bulan Ramadan. Jadi di sini kita melihat bahwa ada satu korelasi ya yang demikian besar antara Al-Quran dan bulan Ramadan. Ramadan ya merupakan bulannya Al-Quran, karena pada bulan ini Al-Quran telah diturunkan. Terlepas dari kemudian perbedaan, apakah diturunkan pada tanggal 24 ya, atau ada juga yang mengatakan Al-Quran ini diturunkan pada tanggal 17 Ramadan ya. Namun melihat kepada penjelasan tadi yang diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahwa Jibril atau malaikat Jibril biasa turun pada bulan Ramadan ya untuk menilawatkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seluruh isi Al-Quran ditilawatkan. Jadi bisa juga disebutkan bahwa seluruh ayat Al-Quran turun juga pada bulan Ramadan. Walaupun memang pada bulan-bulan yang lain juga turun. Tapi pada bulan Ramadan ini malaikat Jibril biasa turun untuk membacakan ulang ya ayat-ayat Al-Quran. Selain dari itu ya, atau melihat kepada itu ada satu korelasi yang demikian erat antara Ramadan dan Al-Quran ya. Karena hubungan yang demikian erat itu, maka seyogyanya ya kita pun ya harus juga menilawatkan Al-Quran ya
di hari-hari Ramadan ini, ya, selama puasa Ramadan ini, ya, paling tidak, ya, kita harus mampu menamatkan Al-Quran itu 1 kali, ya, karena ini merupakan suatu sunnah, ya, suatu sunnah, ya, di mana Jibril biasa menamatkan Al-Quran, ya, paling tidak 1 kali selama bulan Ramadan, kecuali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir puasa, ya, di akhir Ramadan, dalam masa hidup Rasulullah SAW, Jibril membacakannya sampai 2 kali, ya. Sehingga dari itu Rasulullah SAW mengetahui bahwa usia beliau atau keberadaan beliau di dunia tidak lama lagi. Nah, melihat kepada hal itu, ya, maka penting bagi kita, ya, untuk kemudian menjadikan bulan puasa ini sebagai bulannya Al-Quran, ya. Hari-hari kita juga harus banyak dihabiskan kepada permasalahan atau kepada amalan yang baik ini, ya. Dalam hadis kita melihat ada banyak keutamaan, ya, untuk orang-orang yang menilawatkan Al-Quran, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran, ya, itu akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Rabb, aku telah mencegahnya dari makanan dan syahwatnya di siang hari, maka beri aku syafaatnya. Al-Quran akan berkata, ya Rabb, aku telah mencegahnya tidur di waktu malam, maka beri aku syafaat untuknya. Ya. Jadi di hari kiamat nanti, puasa, ya, maupun Al-Quran, ya, akan menjadi saksi bagi kebaikan atau bagi amal-amal yang telah dilakukan oleh ahli. Ya, orang yang melaksanakan puasanya dengan baik, ya, dia akan mendapatkan syafaat dari puasanya. Orang yang menghabiskan waktunya selama Ramadan ini dengan menilawatkan Al-Quran, ya, maka Al-Quran akan menjadi syafaat baginya di akhirat nanti. Nah, ini merupakan suatu keistimewaan, suatu ganjaran yang demikian besar, yang kemudian setiap kita, ya, harus, ya, memperhatikan ke arah kebaikan ini, ya. Oleh karena itu maka waktu-waktu puasa yang kita jalani ini jangan sampai hanya berlalu begitu saja. Tadi di awal juga sudah dibahas, ya, sebagaimana penjelasan Hajat Masih Maud Salam, harus diisi dengan amal-amal baik, harus diisi dengan ibadah-ibadah yang akan meningkatkan kerohanian kita. Hazrat Masih Maud Salam di sini, ya, terkait dengan hal ini menjelaskan bahwa Ramadan adalah bulan untuk mengingat kalam ilahi. Untuk itu Rasul Karim bersabda bahwa bulan itu hendaknya banyak-banyaklah membaca Al-Quran, dan dikarenakan hal itu maka kita mengadakan daras Al-Quran. Kepada sahabat-sahabat hendaknya banyak-banyak menilawatkannya dan merenungkan makna-makna Al-Quran, sehingga lahir dalam diri kalian ruh pengorbanan yang tanpa itu tiada suatu kaum dapat memperoleh kemajuan. Tafsir Kabir Surah Al-Baqarah ayat halaman 393. Ya, jadi
Ya, dari ayat ke 186 ini kita melihat ada korelasi yang demikian kuat ya, yang demikian besar antara bulan Ramadan dan juga Al-Quran ya. Oleh karena itu maka penting bagi kita untuk kemudian banyak membaca Al-Quran ya pada waktu-waktu ini. Kira-kira jelas atau bagaimana? Ya, mungkin ini Pak Mubalik sekali lagi biar kita informatif. Mungkin ada pertanyaan atau ingin diperdalam dari keluarga Pak Pungkisa Pak Soni, silahkan kalau ada pertanyaan Pak. Mungkin dari Ibu LI-nya silahkan kalau ada. Assalamualaikum. Pertanyaan Pak, Waalaikumsalam. bagaimana kita tahu kalau puasa kita itu diterima? Tanda-tanda. Gimana? Bagaimana kita tahu kalau puasa kita itu diterima? Oleh Allah SWT. Iya. Bagaimana kita Jelas, tahu Pak. kalau puasa itu diterima? Ya. Telah diterima dirinya. Nah, yang pertama mungkin harus diperhatikan ya adalah sejauh mana kemudian kita ya memenuhi tuntunan dari puasa itu sendiri, sehingga puasa itu kemudian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Misalkan ya Rasulullah SAW berikan contoh teladan kepada kita ya, orang berpuasa jangan melakukan hal yang sia-sia, misalkan ya. Hal-hal yang lagau harus dijauhi, tidak berkata kasar ya. Kemudian dan tuntutan-tuntutan yang lainnya selama dalam hal puasa ini ya. Nah, jadi dengan apabila kemudian tuntutan-tuntutan itu terpenuhi, ya maka insya Allah ya puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena kalau kita ingin mengetahui puasa kita diterima tidak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau secara pasti kan sulit ya untuk melihat itu. Betul, nah, Pak, karena betul. Ya itu kan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang kemudian menerima atau tidak menerima, maka tanggung jawab yang perlu kita lakukan hanyalah sejauh mana kemudian kita menjalankan puasa ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ya jika itu memang sesuai atau paling tidak mendekati, ya, maka insya Allah apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Cukup mungkin. Cukup jelas sepertinya ini jawabannya. Ya, jelas. Ada lagi? Apalagi mungkin tadi keputus apa yang terkait pertanyaan awal itu, jadi pembalik ini mungkin juga penting ya buat keluarga di sini, juga untuk anggota kebayaran yang lain terkait dengan sakit atau perjalanan. Nah, kenapa kalau dalam perjalanan itu boleh membatalkan puasanya, sedangkan bisa saja fisiknya masih sakit karena OTG bermanfaat buat yang lain yang barangkali sedang mengalami. Nah, itu apakah OTG itu, katakan ada satu sabda dari Masih Maud yang sampaikan Pak Mubalik, yaitu mujahadah, berusaha, tetapi juga kita harus mengikuti atau menjalankan. Kalau kita sakit tidak boleh puasa. Nah, mungkin bisa disampaikan untuk semua juga, Pak. Itu sangat bagus, saya ya baru tahu, Pak. Itu aja mungkin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Baik. Ya, dalam hal menilai ya sehat atau tidak diri kita sehingga kemudian kita menentukan puasa atau tidak. Ya, dalam hal ini sebetulnya pertama-tama harus ada penjelasan ya dari yang pasti dari medis ya, dari tenaga medis, dari katakanlah kalau orang yang sakit ya dari dokter. Jika kemudian dokter walaupun si orang tadi merasa dirinya sehat ya, apabila dokter memberi keterangan bahwa tidak boleh puasa untuk menjaga kesehatannya, maka dia tidak boleh puasa gitu. Jadi untuk hal kesehatan ini memang tidak bisa pertama ya, kemudian kita mengira-ngira dulu pertama gitu. Kecuali memang ada yang dirasa pasti ya. Misalkan tadi seperti sakit mata sehingga meriang badan, nah itu jelas. Nah ini untuk misalkan kasus yang seperti sekarang ini ya, berhubung COVID-19 ini ada istilah OTG ya, orang yang terinfeksi tapi tanpa gejala ya, bagaimana kondisi puasa mereka. Nah ini mungkin perlu dilihat dulu dari sisi itu, dari medis, apakah orang seperti itu akan terdampak ya, terpancing karena puasa sehingga kemudian gejalanya muncul ya, karena kan memang dibutuhkan fisik yang fit ya untuk untuk orang-orang yang OTG ini ya, supaya kondisinya tetap baik ya gitu. Nah terkait dengan itu, maka jika memang menurut medis bahwa tidak apa-apa ya, dia bisa tetap melaksanakan puasa ya. Bisa melaksanakan puasa, dan jika kemudian ketika melaksanakan puasa ada keluhan-keluhan ya, maka dia bisa membatalkannya. Nah paling tidak dengan melihat kepada itu ya, dua sabda Hazrat Masih Maud yang pernah saya jelaskan itu terpenuhi. Hazrat Masih Maud bersabda di satu sisi ya, dalam tidak ada suatu hikmah dari agama tanpa adanya mujahadah ya, harus ada perjuangan. Wa man jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang berjihad mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kepada mereka ya kan? Jadi harus ada mujahadah, harus ada upaya ya, yang gigih, yang keras. Tapi di samping itu Hazrat Masih Maud juga menjelaskan bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu datang dari dari ketaatan kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk orang yang sakit ya, untuk orang yang dalam perjalanan, jelas ada perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengganti puasanya di waktu-waktu yang lain. Nah, maka melihat kepada ini ya, kondisi kita harus diketahui dengan pasti. Sekiranya memang tidak akan ada dampak pada diri kita, maka silakan puasa jalani itu sebagai ikhtiar mujahadah kita ya. Namun memang jika dirasakan ada keluhan ya pada diri kita, maka kita bisa mengambil keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah rahmat bagi kita. Jadi mungkin itu ya Pak Pungki, maksud yang saya jelaskan. Ya, jazakumullah. Luar biasa Pak, ini penjelasannya sepertinya
kita bisa mengamalkannya sesuai kondisi kita masing-masing. Ya, Ini sudah kalau selesai, Pak? seperti itu kita lanjutkan ya. Kalau memang tidak ada ini, satu ayat lagi. Yap. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Karena itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mendapatkan petunjuk. Terkait dengan fa inni qarib, di sini dijelaskan ketika orang-orang beriman menyadari keberkatan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya, mereka tentu saja berhasrat memperoleh sebanyak mungkin faedah rohani daripadanya. Kepada kerinduan jiwa orang mukmin itulah ayat ini memberikan jawaban. Ya. Jadi setelah dijelaskan secara panjang lebar ya tadi kewajiban untuk melaksanakan puasa, kemudian keberkatan bulan yang di dalamnya setiap mukmin diperintahkan untuk menjalankan puasa, ya maka pada ayat 187 ini dijelaskan suatu kabar suka ya. Suatu kabar suka bagi orang-orang yang senantiasa ya labbaik ya menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hukum-hukumnya, untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Ya. Di sini secara jelas faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada. Ya, jadi di antara keberkatan melaksanakan ibadah puasa ya, selain tadi menimbulkan ketakwaan ya, juga disyaratkan di sini akan menjadi suatu sarana terkabulnya ya doa-doa kita. Allah akan mendengar ya orang-orang yang akan mendengar doa ya orang-orang yang senantiasa siap ya untuk menyambut seruan, untuk menyambut himbauan ataupun perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terlebih dalam hal puasa memang ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, kulul amali kafaratun illa shauma. Ya. Bahwa setiap amalan itu adalah sebagai kafarah, sebagai tebusan ya, illa shauma, kecuali puasa. Wa shaumuli, ya, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, jadi jelas bahwa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, keterkabulan doa ya, itu akan menjadi suatu ganjaran yang paling besar ya, yang akan diterima oleh orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang terlebih khusus adalah puasa ya. Oleh karena itu maka menyambut perintah puasa dengan penuh perhatian, dengan penuh kekhusyuan menjalankan ibadah pada bulan ini ya akan menjadi suatu sarana yang dengan itu kita bisa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita akan terkabulkan atau akan dikabulkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan ya ibadah Ramadan yang kita jalani pada saat ini pun ya akan menjadi suatu wasilah bagi diri kita untuk mendapatkan keberkatan-keberkatan ataupun ganjaran-ganjaran tadi ya. Demikian mungkin ya akhir bahasan yang bisa saya. Alhamdulillah wa syukurillah, acara Markici pada periode ini alhamdulillah kita bisa lewati bersama dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Balik yang begitu luar biasa, kita semua warga Jemaat Ahmadiyah Kebayoran, saya selaku host didampingi oleh keluarga Pak Pungki, Pak Soni, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah atau berkahnya, mudah-mudahan menjadi tuntunan kita dalam menjalankan ibadah puasa ke depan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho dengan puasa kita diberi kekuatan, kemampuan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan jadi pengingat bagi kita semua dan bisa menjalankan sebaik-baiknya. जो खाक में